Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemeriksaan asam urat dan pemeriksaan SGOT dan SGPT. Kepada pemateri, saya persilakan. Asam urat adalah hasil akhir dari katabolisme atau pemecahan suatu zat yang bernama purin. Zat purin adalah zat alami yang merupakan salah satu kelompok struktur kimia pembentuk DNA dan RNA. Ada dua sumber utama purin, yaitu purin yang diproduksi sendiri oleh tubuh dan purin yang didapatkan dari asupan makanan, seperti tanaman atau hewan. Asam urat sebenarnya memiliki fungsi dalam tubuh, yaitu sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam generasi sel. Metabolisme tubuh secara alami menghasilkan asam urat. Asam urat menjadi masalah ketika kadar di dalam tubuh melewati batas normal. Faktor risiko yang menyebabkan orang terserang penyakit asam urat adalah usia, jenis kelamin, asupan senyawa purin berlebihan, konsumsi alkohol berlebih, kegemukan atau obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung, obat-obatan tertentu atau terutama diuretika, dan gangguan fungsi ginjal. Tanda asam urat. Penyebab utama penyakit asam urat atau gout adalah meningkatnya kadar asam urat dalam darah atau hiperuricemia. Serangan gout pertama biasanya hanya mengenai satu sendi dan berlangsung selama beberapa hari. Gejalanya menghilang secara bertahap dan tidak timbul gejala sampai terjadi serangan berikut. Gejala asam urat. Beberapa gejala dan tanda dari penyakit asam urat yaitu yang pertama, bengkak, merah, dan kaku di bagian tertentu. Yang kedua, terasa nyeri hebat pada sendi yang terkena penyakit dan terasa panas saat bagian yang bengkak disentuh. Rasa nyeri ini terjadi karena kristal-kristal purin yang bergesekan saat sendi bergerak. Yang ketiga, serangannya dapat terjadi sewaktu-waktu akibat mengonsumsi makanan yang kaya purin. Terkadang serangannya terjadi secara berulang-ulang. Pemeriksaan asam urat. Berdasarkan sampel pemeriksaan secara umum ada dua metode yang bisa dilakukan untuk mengukur kadar asam urat dalam tubuh, yaitu tes asam urat dengan sampel darah dan tes asam urat dengan sampel urin. Cara membaca hasil tes asam urat. Kadar asam urat normal dalam darah adalah 1,5 sampai 6,0 mg per dl untuk wanita dan 2,5 sampai 7,0 mg per dl. Bila diukur dari urin, kadar asam urat normal orang dewasa adalah 250 sampai 750 mg per total urin selama 24 jam. Yang berikutnya pemeriksaan asam urat pada serum. Yang pertama, alat mikropipet mili, fotometer, pemanasan 37 derajat Celcius, tabung reaksi stop watt. Yang berikutnya bahan pemeriksaan yaitu terdiri dari spesimen. Terbaik adalah serum urin asid dalam serum stabil selama 3 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius atau 6 bulan keadaan beku. Yang berikutnya cara kerja, siapkan alat dan bahan, kemudian dimasukkan reagen telah dihangatkan pada suhu 30 derajat Celcius dan sampel, kemudian campur dan homogenkan. Yang berikutnya hangatkan 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau diamkan selama 10 menit pada suhu kamar. Yang berikutnya baca absorban tes dan absorban standar terhadap bahan reagen pada absorpsi 520 atau 420 sampai 546 mm. SGPT dan SGOT. Yang pertama, serum glutamate akuloasetil transminase atau SGOT adalah enzim yang biasanya ditemukan pada organ hati atau liver, jantung, ginjal, hingga otak. Yang kedua, sementara itu SGPT atau serum glutamate pyruvase transminase adalah enzim yang paling banyak dijumpai dalam liver. Meski begitu, SGPT dapat ditemukan organ lainnya dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga, bila kadar enzim SGPT atau disebut ALT melebihi 10 kali dari batas normal, Anda perlu waspada.
Pasalnya, tingkat ALT yang tinggi bisa menjadi pertanda Anda tengah mengalami penyakit tersebut. Yang keempat, bila hasil pemeriksaan SGOT Anda tinggi, artinya salah satu organ atau otot yang mengandung enzim ini mengalami kerusakan kondisi. Ini dapat terjadi pada hati, otot, jantung, otak, hingga ginjal. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan SGPT dan SGOT. Pada dasarnya, pemeriksaan SGOT dan SGPT sama seperti prosedur pemeriksaan darah lainnya. Petugas kesehatan nantinya akan mengambil sampel dari pembuluh darah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan kulit. Yang kedua, menempelkan pita elastis atau tourniquet pada area yang akan diambil sampel. Yang ketiga, memasukkan jarum pada vena. Yang keempat, menarik sampel darah ke dalam tabung. Yang kelima, melepaskan tourniquet dan melepaskan jarum dari vena. Yang keenam, pemeriksaan fungsi hati ini biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar. Meski begitu, Anda mungkin akan merasakan sedikit nyeri sesaat setelah kulit disuntikan oleh jarum. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.